Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Sapaan Saat Teduh Klasik Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan untuk menjadi sapaan teduh kita pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini Bapa, kami merasakan penyertaan Tuhan yang telah membangunkan kami di pagi hari, dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin bersatu hati dalam renungan saat teduh pagi hari ini untuk mendapatkan kekuatan kebenaran firman Tuhan di dalam kami menjalani keseharian kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, agar penyertaan Tuhan melayakkan kami untuk bisa mengerti dan bisa menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang kedua, akan kami bacakan bagi kita sekalian. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Satu ayat yang menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini. Rasul Paulus memulai suratnya dengan seruan untuk hidup berpadanan dengan panggilan. Ya, dan khusus ayat 2 ini merinci tentang karakter yang harus ada pada setiap orang percaya. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Mari kita perhatikan bahwa di sini ada karakter dasar orang Kristen, orang percaya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di bagian pertama ini. Rendah hati. Rendah hati yaitu memiliki penilaian yang benar tentang diri di hadapan Allah. Dan tidak menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Rendah hati. Kita dengan sadar tahu siapa diri kita. Dan kita tahu keberadaan kita di hadapan Allah dan tidak menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain di hadapan sesama kita. Karakter yang kedua yaitu lemah lembut. Lemah lembut ini bukan kelemahan. Dalam bahasa Yunaninya ini berarti kekuatan yang terkendali. Lemah lembut itu adalah kekuatan yang terkendali. Kalau kita bisa gambarkan itu seperti seekor kuda yang kuat, namun bisa dikendalikan oleh tali kekangnya. Lemah lembut. Dan yang ketiga karakter orang percaya yaitu sabar. Nah, kesabaran ini adalah kemampuan menanggung perlakuan yang tidak adil ataupun hal yang menyebalkan, menjengkelkan dari sesama kita tanpa membalasnya. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, kemampuan menanggung, menahan diri perlakuan yang tidak adil dan tidak membalasnya dengan perlakuan yang sama. Ini sifat ataupun karakter orang percaya yang disampaikan Rasul Paulus untuk menyatakan
supaya tercipta kesatuan jemaat ya, di antara karakter yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan ketiganya ini juga adalah buah roh. Nah, buah roh ini yang selalu dan senantiasa harus dipupuk, bukan sekali berbuah untuk selamanya, tapi harus senantiasa setiap hari dipupuk sehingga kesabaran, kelemah lembutan, dan kerendahan hati itu tetap ada pada kita jemaat Tuhan. Dan mari kita perhatikan bagian selanjutnya, bagian kedua, yaitu ada kasih yang dinyatakan di dalam tindakan, yaitu kasihmu tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Kasih dalam tindakan. Ya, Rasul Paulus tidak menyuruh kita untuk berhenti pada sikap hati, mengasihi hanya sekedar perasaan, tapi Rasul Paulus menuntut kita untuk menunjukkan kasih tersebut dengan cara saling membantu. Nah, kalau kita perhatikan, membantu di sini berarti menopang beban orang lain. Bahwa kasih orang Kristen itu bersifat aktif dan konkret. Tidak hanya sekedar di mulut saja kita mengasihi, tapi juga terlihat dari perlakuan kita dan pemberian kita. Dan juga dalam secara konkret dapat kita tunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita. Ya, kita bersedia menanggung kelemahan saudara seiman, kita bersedia mengampuni kesalahan mereka, dan kita bersedia menolong saat mereka membutuhkan. Kasih yang dinyatakan di dalam tindakan. Jadi demikianlah kesatuan jemaat dapat dipelihara, bukan dengan program-program yang luar biasa, bukan dengan dana yang banyak, tapi ternyata kesatuan dalam kita berjemaat, kesatuan dalam kita keluarga, itu ternyata bisa dipelihara dengan sikap rendah hati, saling lemah lembut, sabar, dan tentu saja saling menanggung beban setiap hari dengan cara kasih. Ini yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Selamat berkarya dan selamat menyatakan karakter Kristus di dalam keseharian kita. Kita bersatu dalam doa dan kita akan secara khusus mendoakan Rungun Studio Alam di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa. Kami merasakan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Kami mau memohon penyertaan Tuhan untuk aktivitas kami satu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kami mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami, dan semuanya dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan setiap kami, agar betul-betul kami dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Dan dalam setiap karya kami Bapa, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga menyerahkan Rungun Studio Alam ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati agar seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta kami, penatua, diaken, seluruh guru-guru sekolah minggu, seluruh pengurus PJJ, pengurus kategoria kepanitiaan yang ada di dalam Rungun ini, Tuhan berkati dan berikan kemampuan untuk tetap satu hati, satu pikiran, melakukan pelayanan yang terbaik bagi pertumbuhan iman dan perkembangan jemaat seluruhnya. Secara khusus kami mengucap syukur, di mana acara penggalangan dana untuk pembangunan gereja Studio Alam sudah berjalan dengan baik dan tercapai dana yang dibutuhkan. Kami yakin dan percaya dalam proses pembangunan gereja kami nantinya pun, dalam penyertaan Tuhan tiada yang mustahil, semua dapat berjalan dengan baik tanpa kendala sesuatu apapun. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi seluruh rencana pembangunan. Semua kiranya Tuhan berkati setiap tahap-tahap rencana-rencananya berkenan di hadapan Tuhan untuk dapat terlaksana tanpa hambatan di hari-hari akan datang. Ini permohonan kami Bapa. Kami seluruhnya yang mengikuti saat teduh ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami dalam segala
hal yang kami lakukan, Tuhan berkenan memberkati dan menjadikannya indah pada waktunya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami menerima apa yang kami mintakan dalam doa kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.